Ya baiklah, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Kiki Koswara dan rekan saya. Ada saya Asma Lubis di malam hari ini sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Iya, saat ini kita akan menghadirkan acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, persembahan dari RRI Medan. Iya, baik. Kiki, di malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film ya. Betul, dan Anda pun dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store ataupun App Store Anda ya. Serta streamingnya di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI. Iya, baik. Kiki, kita akan ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tapi untuk saat ini kita tahan dulu ya, iya seperti dong. apa. Karena kita menghadirkan juga narasumber kita. Iya, di malam hari ini kita akan perkenalkan nanti. Betul. Ya. Sebelumnya saya punya informasi terlebih dahulu terkait dengan Marga Batak Toba, Kiki. Iya, ya, jadi silakan. kita nggak hanya tahu tentang film yang nanti kita akan sampaikan kepada publik ya, karya dari sang sutradara yang masih kita rahasiakan. Di antara kedua narasumber kita ini, Kiki ya. Dan sahabat budaya, saya ingin sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa RRI Net berbicara tentang Marga Batak Toba. Marga Batak Toba adalah marga pada suku Batak yang berasal dari daerah di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Lagu Boti, dan sekitarnya. Orang Batak selalu memiliki nama marga dan juga keluarga. Nama ataupun marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah patrilineal yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus, Kiki ya. Betul, Asma, dan menurut beberapa keterangan juga menurut kepercayaan bangsa Batak, jadi induk marga Batak ini dimulai dari si Raja Batak yang diyakini sebagai asal muasal orang Batak. Nah, si Raja Batak ini mempunyai dua orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan ya, dan si Raja Isum Baon. Guru Tatea Bulan ini mempunyai 5 orang putra, yaitu Raja Uti, Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara si Raja Isum Baon ini mempunyai 3 orang putra, yaitu Tuan Sori Mangar Raja, si Raja Asiasi, dan Sangkar Somalidang. Dan dari keturunan atau pinompar mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru dari utara ke selatan. Akhirnya muncullah berbagai marga yang ada di Sumatera Utara ini. Baik, dan salah satu dari marga Batak itu adalah Sianturi. Nah, Sianturi adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Sianturi merupakan anak kedua dari pasangan Simatupang dan istrinya, Boru Sipaitua, yang melahirkan 3 anak laki-laki, yakni Togatorop, Sianturi, dan Siburian, serta 2 anak perempuan, Nai Mangiring Omas, menikah dengan Raja Hasibuan, dan juga ada Nai Pinggan Matio. Silsilah keturunan Sianturi yang bersumber dari data yang diyakini dan dipercaya sesuai dengan fakta kebenaran adalah 2 orang putra dari Sianturi Parsonduk Bolonna Anian Nauli Boru Manurung, yaitu Simangonding dan juga Simatanyari. Dan Kiki, inilah yang menjadi inspirasi sang sutradara. Betul. Melahirkan film Simatanyari. Penasaran? Penasaran juga dong, Asma ya. Nah, kalau gitu kita saksikan trailer dari film Simatanyari. Selamat menyaksikan. Amang raja nami buhado na yung nadiborte akon. Hape ngasal po ari na 2 bulan na. Alin sama na seorang lupe. Buhado namang raja nami. Songoron ma inang sori padaku. Lao mahita tu jabuni ula-ulata.
Nunga tubuh gelekku, si mata niari. Jadi, dison, adong, mosak. Atau, narakiroha maita. Horas, sama Raja Nabi. Horas, bah, narodo kamu? Iro Raja Nabi. Naro kami son, nalo marguru Raja Nabi. Ajari amang maswami marguru. Molosoni, pahudul hamu mah. Hamu akan atorop. Damang ng dainang do terlumobi, hamu akan aposo. Ode sidohonok kuto hamu. Ijuk di para-para, hotang di parlobian. Nabisuk do napuna hata, naoto tupanggadisan. Dereng jogel leng taon. Jol masu jol mon, begu su begu. Iko belok kono kuron tumaran horban. Unang balok panggiling tao namang. Daung. Unang Ko belok alam. kono kuron. Ko belok kono kuron. Mata na ho. Sekolah terwoi ho. Baru tuga torok. Baru tuga torok. Baru tuga torok. Kisi. Aw dito. Sida tu pejel. Ijo sauti joy munay. Mau wasau. Balang. Lahu siya ko marhuwa son. Sauti peto. Na mau wasau. Lahu siya nang magiga mamerko. Laho, pato pi laho. Laho. Sauti peto. Na mau wasau. Laho. Pi. Rama anak boru songoko. Rupam bagak pangalahom. Roa. Asai botoho. Asa hupa mate aiki. Kokututu aiki. Basa mati aikon. Mati, biya na may apat kota. Alop! Pamate Dijang, dijang. Dijang, dijang ko. Dijang. Pato. Di pa mati, huwa na kisarwa. Bolosongan ni, terus ko mapisot tu adalah ko. Daun limai. Tiap dia tu koton. Asa upamati datu pejelon. Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, baru saja Anda menyaksikan trailer film Si Mata Niari yang mengangkat tentang adat dan budaya Batak Toba. Ya, terutama silsilah keluarga marga Sianturi. Baik, luar biasa sekali. Betul. Dan kita selalu sampaikan Kiki Iya. kepada masyarakat juga generasi muda harus cinta budaya. Benar. Ya. Di malam hari ini kita melestarikan adat dan budaya Batak Toba yang dieksplorasi melalui film. Betul Begitu. sekali. Dan tentunya hadir narasumber kita ya. Iya, di malam hari ini Iya. penasaran dari tadi udah lihat trailernya loh. Kok kayaknya enak kali nih filmnya gitu kan. Kok benar. jadi aku penasaran gimana kelanjutannya. Terus apa sih yang melatar belakangi film ini? Nah, daripada bertanya-tanya, Betul. ya langsung saja nih saya perkenalkan di malam hari ini ada narasumber saya. Di samping kanan saya sudah hadir ada Abangda Trinov Fernando Sianturi AMD Par SH. Horas Bang Trinov. Horas. Baik. Iya, tidak kalah di sebelah kiri ada juga Bapak Ridov Sianturi ya. Beliau ini merupakan praktisi adat Batak Toba. Baik. Horas Bang. Horas. Tidak kalah gaharnya juga nih dengan Bang Trinov ya. Baik. Ini mau lihat Godang sudah bisa Mau hadir lihat di Godang. RRI Net untuk malam hari ini Iya. ya. Sukses terus untuk karyanya. Tapi yang jelasnya saya ingin sampaikan juga kepada sahabat budaya dan juga kepada pemirsa RRI Net ya terkait dengan sang sutradara kita malam hari ini yang memiliki nama lengkap
Trinov Fernando Sianturi AMD Par Sarjana Hukum. Beliau ini adalah pria kelahiran Belawan pada tanggal 3 November 1977 dengan latar belakang pengacara dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan. Beliau juga adalah Ketua DPD Sumut Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau GERCIN, Kepala Badan Hubungan Luar Negeri Peradi DPC Medan, dan juga Ketua Generasi Muda Poparan Sianturi Simataniari. Wah, banyak Seabrek kegiatannya. banyak. Benar. Sabrek-abrek, tapi masih bisa melahirkan karya yang luar biasa dari film Betul. Simataniari ini, sahabat budaya ya. Iya. Jadi kita langsung aja nih, saya udah penasaran juga kepada Bang Trinov terkait dengan film Simataniari ini, Bang Trinov. Nah ini, pastikan orang bertanya-tanya juga nih Bang, apa sih yang membuat Abang terinspirasi untuk membuat film Simataniari ini, Bang Trinov? Terima kasih. Terima kasih kepada, panggil adik aja ya. Adik Asma Bro Lubis. Iya. Lubis berarti pariban saya dong. Oh gitu ya silsilahnya ya. Karena Iya. ya. Jadi yang menginspirasi saya membuat film ini hanya satu, adalah kerinduan saya agar cerita-cerita budaya Batak bisa terpelihara khususnya kepada anak-anak generasi muda milenial berikutnya. Itu yang paling penting. Baik. Iya. Dan ini kalau dilihat dari proses pembuatan filmnya sendiri, Bang Trinov, ini memiliki banyak kendala atau sangat sederhana sekali atau bagaimana? Tentu saja kendalanya lebih banyak daripada kemudahannya. Oh. Jadi kita proses film ini berjalan mulai sejak tahun lalu, bulan Mei 2020. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Bonapasogi, ke Muara, menanyakan orang tua tokoh adat di sana tentang cerita-cerita leluhur kita. Jadi kita sekitar 2 minggu kita melakukan riset. Kemudian setelah melakukan riset, kita adakan pelatihan. Karena pemain film ini kan rata-rata anak-anak muda yang belum pernah main film. Jadi saya juga meminta guru pelatih untuk melatih mereka acting. Jadi sekitar selama kurang lebih sebulan mereka dilatih. Baik, jadi Iya. proses perekrutan dari para pemainnya ini, Iya. mereka-mereka yang memang belum memiliki pengalaman berakting sama sekali begitu ya? Iya pasti Asma. Memang saya pribadi Ada kesulitan untuk itu tidak? pasti tentu sekali. Saya pribadi senang melihat melatih anak-anak muda yang berbakat main film tapi belum pernah main film. Nah ini kalau untuk perekrutannya sendiri melalui aplikasi atau misalnya dari komunitas-komunitas ditarik juga gitu untuk bisa generasi muda ini dilibatkan nih Bang? Ya tentu saja saya ada pakai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Dan juga saya ada teman kemarin yang punya pengalaman untuk melatih para pemain. Jadi saya minta teman saya itu untuk melatih. Antusias dari generasi muda ini untuk dilibatkan bagaimana nih Bang? Antusiasnya tentu saja mereka sangat berantusias karena kan nggak gampang juga untuk bermain film layar lebar. Jadi Asma tertarik Asma? Kalau seandainya dari awal pasti saya tertarik. Tapi sayangnya filmnya sudah selesai ya. oh nanti film yang kedua setelah Film yang sukses. kedua, Pariban dari Amsterdam. Amin, semoga Iya. sukses ya. Betul. Baik, jadi kalau berbicara tentang film Simataniari, kenapa tidak, kan masih ada adat dan budaya Batak atau marga-marga lainnya di Batak Toba gitu kan, kenapa harus Sianturi? Sianturi. Terima kasih. Ya banyak marga-marga yang lain. Iya. Kebetulan saya marga Sianturi Simataniari. Oh, begitu, ya. Jadi saya mau mulai karena ini karir pertama saya. Pertama kali saya terjun dunia film, saya pengen mulai dari leluhur saya dulu, baru Oh, nanti gitu. berkembang ke berikutnya. Semoga nanti ada marga-marga lain yang difilmkan gitu ya. Saya Bang harap Tino? seperti begitu supaya maju Dengan kesuksesan perfilman. film Iya. Simataniari ini. Saya harap Amin. seperti itu. Saya mengajak para anak muda. Nah ini kan Bang Trinov memerlukan yang namanya tadi seperti referensi, terus juga praktisi budaya, terus ketemunya dengan Bang Rinolf bagaimana nih? Mengenai film ini memang ada suatu komunikasi terlebih dahulu begitu ya mengenai pembuatan film ini nih. Kalau sama Opung Ridov, saya sudah kenal 15 tahun yang lalu. Iya, Iya. udah lama. Jadi saya dulu anak didik
Opung ini dalam bermasyarakat dan berpolitik. Iya, Karena iya, Opung ini adalah dosen di Universitas Negeri Medan. Wah, keren ya. Sudah Beliau lama sekaligus, kenal. Boleh dong diceritakan sedikit mengenai bagaimana silsilahnya ya? Iya. Silsilah Sianturi ini untuk diinformasikan juga kepada pemirsa nih, Pak Ridolf. Horas, selamat malam. Horas. Bapak Ibu, pemirsa RRI Net. Ini waktu yang sangat indah. Terutama saya apresiasi Pak Hopu ini, cucu bahasa Bataknya Pak Hopu. Pak Hopu. Iya. Saya juga Yang punya. sungguh luar biasa. Iya. Masih dengan banyaknya pekerjaan, masih menyempatkan diri berkarya untuk budaya Batak. Tadi masih kita tanyakan mengenai sisilah. Kalau boleh sebenarnya suatu ketika RRI kasih waktu yang lebih panjang. Karena kalau cerita sisilah Batak, ini harus diberikan pemahaman yang luar biasa luas. Kenapa? Kalau sisilah yang ada sekarang, yang kebanyakan dipegang oleh para akademisi, dan juga beberapa tokoh masyarakat, itu kan buatan setelah Belanda. Itu pertama kali Belanda memintakan itu kepada Parmalim waktu itu tahun 1898. Setelah Belanda berkuasa, Belanda kan menggantikan Inggris, barter dengan Inggris, Malaka kepada Inggris, ya Sumatera kepada Belanda. Saat itu Belanda meminta supaya disusun sisilah Batak. Itu pertama kali. Jadi apa adanya dibuat dulu. Kemudian berlanjut pada tahun 1912. Itu diminta lagi supaya diperbaiki, justru masih banyak orang hadir di tanah Batak itu yang belum punya marga. Maka memahami marga Batak ini ya harus kembali berwawasan luas dan jangan mau ya terkungkung pada pemahaman yang sempit saja. Pada tahun 1912 Belanda meminta lagi, itu kedua kali, disusun lagi terumbu namanya itu bahasa Batak, sisilah. Kemudian yang ketiga kali 1915. Ya. Kalau mau jujur dikaji para akademisi, para tokoh Batak, kalau dimulai dari si Raja Batak yang ada sekarang, itu kan setelah Parmalim hadir di tanah Batak. Maka ceritanya juga indah itu. Indah dalam arti perlu dipikirkan. Si Raja Batak itu hadir di Pusuk Buhit Cianjur mula-mula dibawa oleh Dewa Tatan di Batak. Menurut kepercayaan. Menurut Lama, pandangan ya? Parmalim waktu itu. Betul. Tetapi itu pula yang berhasil sekarang dikembang luaskan oleh Belanda dan juga para tokoh Parmalim. Dan bahkan ini sekarang yang menjalar di seluruh pemahaman para akademisi dan tokoh Batak. Hanya sedikit orang tokoh Batak yang kurang menerima itu. Mana yang benar perlu dikaji oleh para akademisi. Karena akademisi lah bertugas untuk itu. Nah, jadi kalau itu dipakai, berarti si Raja Batak itu hadir sebagai orang dewasa di Pusuk Buhit Cianjur mula-mula pada tahun sudah 1600 Masehi. Itu. Abad ke-16 ya. Kalau diukur dari situ, kira-kira sampai sekarang rata-rata adalah generasi ke-22 sampai 25 lah Batak ini. Kalau dihitung tahunnya, 22 sampai 25 kira-kira kali 30 itu 600 tahun yang lalu. Maka 1600-an. Apakah Batak sebenarnya berada di muka bumi Sumatera itu mulai tahun 1600-an? Saya yakin tidak. Menurut buku-buku yang saya pelajari, begitu saya bacai banyak, justru Batak itu sudah berada di Sumatera 419 sebelum Masehi. Baik, jadi cukup lama sekali Cukup ya. Jadi inilah maksudnya saya bangga ini sama cucupi ini, Pak Hupuki ini membuat ini supaya semua orang
tertarik, terutama generasi muda sekarang ini, Baik. supaya Menelisik ikut sejarah serta. ya. Terlibat begitu ya. Terlibat. Cinta kepada bangsa harus Iya. cinta pada budaya. Baik, Betul. kalau gitu saya ingin meminta pendapat dari Bang Ridhof Sianturi terkait dengan respon generasi muda, generasi milenial terhadap budaya, khususnya budaya Batak Toba, Bang. Boleh dikatakan hampir lenyap. Hampir lenyap Miris dengarnya karena ya, Bang. ini kan mengenai budaya kita dikotomikan lah. Budaya tradisional, budaya modern. Generasi milenial ini sekarang kan sudah jauh tertarik kepada yang kita sebut budaya modern yang mungkin kebanyakan dari luar. Kenapa? Tak begitu membebani dan juga menggairahkan tubuh manusia. Itu dia. Kalau budaya tradisional ini kan tak begitu menggairahkan. Butuh keteguhan. Kalau budaya tradisional, Butuh komitmen Iya. juga. komitmen kita Dan melaksanakan. dan juga butuh media mungkin ya untuk bisa memperkenalkan budaya ini bisa diterima juga di pada generasi milenial ya. Salah satunya adalah melalui film. Ya. Iya Nah, kan? sesuai dengan yang disampaikan Bang Ridhof tadi nih, Bang Trinov, apa ini juga yang menjadi salah satu dasar pemikiran dibuatnya film Si Mata Nyari terkait dengan respon dari generasi muda terhadap budaya, khususnya spesialnya budaya Batak Toba yang sudah hampir lenyap? Iya, saya setuju sekali. Nggak usah jauh-jauh, anak saya sendiri. Anak saya kan sudah dewasa, sudah SMA dan mau kuliah. Mereka juga hampir tidak tertarik untuk pergi ke Bonapasogit, mempelajari budaya Batak. Kebanyakan mereka main handphone dan nonton film. Baik, Jadi itu kan oleh sebuah karena itu, tantangan ya. saya ambil jalur film Iya. supaya mereka tonton. Dan akhirnya setelah sang ayahanda membuat film Si Mata Nyari gimana? Sudah berubah? Jadi sekarang mereka tahu, mereka itu keturunan keberapa sudah tahu. Baik. Leluhurnya siapa namanya dan, dari Bang mana. Trinov juga terlibat serta memerankan salah satu tokoh juga Iya. di dalamnya. Salah satunya Abang juga terlibat ya? Iya. Saya main film juga. Baik. Nah, di film itu sebagai apa nih, Bang? Jadi Raja Sianturinya. Oh, jadi Raja Sianturi. Raja Sianturi. Cocok ya. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya di malam hari ini dan kita masih ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film, dalam hal ini film Si Mata Nyari, Kiki ya. Betul. Dan nanti juga kita akan berbincang dengan Ketua Marga Sianturi Si Mata Nyari, Pak Posma Sedunia, ada Bapak Batara Sianturi nantinya. Via phone ya. Oke. Baik, dan kita masih terus mencari detailnya ini, Kiki, terkait dengan film Si Mata Nyari ini. Iya. Butuh berapa lama menyelesaikan film ini, Bang Trinov? Kurang lebih 1 tahun kita selesaikan film. 1 tahun, 1 tahun. ya. Dan di film ini lebih detailnya lagi itu bercerita tentang apa? Jadi film Si Mata Nyari ini sesuai dengan judulnya lebih fokus menceritakan tentang karakter daripada leluhur kami, yaitu Raja Si Mata Nyari Sianturi. Jadi Opung Raja Si Mata Nyari Sianturi ini karakternya, beliau dulu senang pergi dari kampung ke kampung untuk memotivasi anak-anak muda mempelajari filosofi Batak. Jadi dia jadi seorang guru lah. Dan juga seorang tokoh yang bijaksana. Jadi bila dulu ada permasalahan di tengah-tengah itu dipanggil Opung ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi film ini banyak bercerita tentang karakter dan pembelajaran gimana dulunya Opung Raja Si Mata Nyari Sianturi memulai kehidupannya. Dan juga dalam film ini ada beberapa generasi. Mungkin generasi ke-5 ada kita bawa pemain perannya, yaitu Opung Datu Pejel Sianturi. Ada Opung Datu Dia Pejel juga ada berperan dalam film ini juga, yang mana seorang lahir dalam keadaan yang kurang sempurna, Iya. dan orang tuanya membuang beliau, tapi diselamatkan oleh inang mudanya dan tumbuh besar menjadi seorang yang sakti. Jadi walaupun buruk rupa, tapi Opung ini menikahin seorang wanita yang paling cantik pada saat itu. Oh, oke. Jadi para lelaki di sini kalau kita kurang tampan, kurang ganteng, harus pede aja. Pasti bisa dapat wanita yang cantik. Iya. Kuncinya percaya diri. Iya, percaya Bang? diri. Iya, betul. Baik Bang Trinov dan juga Asma Lubis ya.
Di kesempatan hari ini kita juga akan mencoba terhubung dengan Pak Batara Sianturi ya. Iya. Oke. Ya, halo selamat malam Pak Batara Sianturi. Horas, Bang. Horas. Baik, dengan Asma Lubis dan juga Kiki Koswara betul. di studio RRI Net bersama Bang Trinov dan juga ada Abang Ridov Sianturi, Bang Batara. Apa kabarnya Bang malam hari ini? Baik, sehat-sehat di sini. Baik, luar biasa. Bang Batara, kita ngobrol tentang film Si Mata Nyari ini sebagai apresiasi untuk lebih menggiatkan lagi semangat anak-anak muda khususnya generasi milenial untuk cinta budaya, Bang Batara. Gimana responnya nih terhadap film Si Mata Nyari karya Bang Trino Fernando Sianturi? Jadi kita sebagai pengurus Sianturi Mata Nyari Sedunia, ya, Paposma, menyambut baik semua kontribusi yang bisa dilakukan untuk bagian daripada peringatan 100 tahun dari Tugu Raja Cimatanyari Sianturi di Lobutolong. Jadi kalau dalam acara ini banyak sekali kontribusi seperti umpamanya ada yang bisa menulis lagu sehingga itu menjadi himne Raja Cimatanyari Sianturi. Kemudian juga adik kami Trinov Sianturi juga menyumbangkan karya film. Kita sambut baik karena dengan demikian apresiasi kepada budaya Batak dan juga marga Sianturi pada khususnya menjadi lebih marak lagi, ya, sehingga mudah-mudahan ini merupakan permulaan yang baik sehingga di kemudian hari generasi-generasi muda yang terpanggil untuk menyumbangkan apapun juga ya untuk budaya Batak itu akan maju lagi dan makin banyak lagi yang bisa kita tampilkan di kemudian hari. Begitu saja. Baik, Bang Batara sudah nonton belum trailernya? Udah nonton. Luar biasa ya Bang ya? Ya. Baik. Nah, beliau ini Kiki sebagai Ketua Marga Sianturi Si Mata Nyari atau Paposma sedunia loh Kiki. Ternyata Marga Sianturi sedunia juga ada persatuannya ya, luar biasa sekali. Ini luar ya. biasa sampai menjangkau internasional Tepuk begitu tangan ya. dong, ya. Luar biasa. Okay. Jadi saya mau tahu juga nih Bang Batara terkait dengan Paposma kita, eksistensinya hingga saat ini seperti apa Bang Batara? Bagaimana? Eksistensi dari Paposma kita ini saat ini seperti apa perkembangannya? Oke. Jadi memang Paposma Sedunia ini sudah dibentuk melalui rapat bulan Maret yang lalu dan ini juga merupakan yang pertama kali ya. Jadi kita ya bersemangat walaupun kalau kita melihat bahwa ini di inaugurasinya atau realisasinya itu ya sebagai bagian daripada perayaan 100 tahun Tugu Raja Cimatanyari Sianturi yang ada di Lobutolong Paranginan, Ubakat. Kalau kita melihat apakah ini cepat ya bisa dibilang ya 100 tahun kita menunggu 100 tahun baru bisa bikin satu abad hubungan sedunia gitu ya. Tapi better late than never ya bahwa sekarang sudah ada wadah ini dan wadah ini juga nanti akan terus dirapikan organisasinya dan mudah-mudahan di dunia sosmed, di dunia digital ini akan lebih cepat lagi perkembangannya. Ya, jadi itu yang kami sambut baik. Kalau dulu kita tidak bisa terintegrated ya dengan segala kegiatan, tetapi umpamanya Sianturi Cimatanyari sudah punya website sendiri, umpamanya sianturicimatanyari.com. Itu juga merupakan salah satu realisasi ya bahwa nanti ke depannya itu baik dalam organisasinya maupun dari bottoms up seperti contoh tadi dari Anggi Trino pembuat film Si Matanyari, makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa disumbangkan oleh generasi muda untuk ke depannya. Baik ya, Bang Batara, closing statementnya Bang, pesannya untuk pada kaula muda, khususnya generasi milenial, agar mencintai budaya, khususnya budaya Batak Toba ini. Silakan Bang Batara. Ya, pesan saya kepada generasi muda dan juga khususnya untuk marga Sianturi dan Sianturi Si Matanyari juga,
adalah supaya mencintai budayanya, karena dari gimana juga ya darah kita adalah darah Batak, DNA kita adalah DNA Batak, dan kita apresiasi itu. Dan yang penting adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah engkau lakukan untuk marga Sianturi, ya, sehingga dengan demikian kita bukan hanya meminta, tapi kita menjadi berkat buat seluruh peparan misi Raja Turi. Itu saja. Baik, terima kasih Bang Batara, sehat selalu dan sukses juga. Horas Bang. Horas, terima kasih. Mau lihat ya? Mau lihat juga. Baik, ini luar biasa. Keren, Ketua Marga Sianturi Simataniari ya, yang disingkat dengan Paposma Sedunia. Baik, lagi ke narasumber kita di sini. Balik ya. lagi ke topik, back to the topic. Iya. Di sini masih ada Bang Trinov, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, dan juga ada Bang Ridov Sianturi. Beliau adalah praktisi adat dan beliau juga dosen di salah satu universitas di Kota Medan ternama ya. Betul. Kalau tadi kita melihat trailernya ya. Ini lokasinya di mana nih sebenarnya Marga Sianturi aslinya yang berada ini. Jadi supaya bisa diinformasikan juga nih Pak Ridov, silakan. Kalau kita telusuri kembali, itu kan ada keturunan Simatupang. Oh. Dulu itu bersama Aritonang ke Muara. Dan selalu dari keturunan Lutung itu ceritanya di mana ada Simatupang, di situ juga ada Aritonang. Makanya selalu dikatakan orang Tulupang golang-golang, di mana Simatupang, di situ ada Aritonang. Dan selalu diikuti Siregar, karena Siregar itu anak yang paling bontoknya Lutung itu. Di bawahnya. Jadi adik-adiknya. Ya. Makanya di seluruh pelosok yang ditempati orang Batak, asal ada Simatupang, ada Aritonang, ada Siregar. Nah, itu tritunggalnya Batak Lutung itu. Nah, karena bagaimana selalu kompak itu. nih? Tadi mana-mana saya pun dalam pelaksanaan adat. Yeah. Hubungan ketiga marga ini kan agak indah. Betul. Sangat indah itu. Itulah dulu ceritanya. Jadi ini dulu yang tinggal di Muara itu mereka bertiga ini yang utama. Yeah. Belakangan datang marga-marga lain. Jadi dari Muara, marga Sianturi ini menyebar. Ada yang sampai ke Paranginan. Paranginan ini juga inilah Bonapasugit. Tanah leluhur keduanya Sianturi itu Paranginan. Di situ juga lokasi syuting ya, Bang? Iya, tepat sekali. Juga memang di situ ya. Baru ada yang ke Duluk Sanggul. Ada yang di Balige. Iya. Nah, inilah penyebarannya sampai kemana menyebar. Cirinya Sianturi ini kan orang perantau nih. Makanya di mana-mana selalu ada Sianturi. Di mana-mana selalu ada Sianturi ya. Maka ada orang mengatakan Sianturi ini lebih tepat dikatakan Siaturi katanya. Artinya itu muat di mana-mana. Iya, seperti air muara ya. Di rumput alang-alang pun jadi bisa. Makanya dikatakan ada makanya seperti ada itu. Bukan berarti mendunia ya, Bang. Bukan berarti ini bukan berarti ini yang benar, bukan. Hanya celotehan teman-teman. Jadi untuk lokasi pembuatan filmnya berarti disamakan ya, Bang ya? Iya, memang seperti itu. Sesuai dengan tempatnya. Leluhurnya berasal. Baik. Iya, Kiki dan juga sahabat budaya serta pemirsa RRI Net, kita akan break sejenak. Nanti kami akan masih terus menghadirkan obrolan di malam hari ini terkait melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tetap bersama kami hanya di Obrolan Budaya. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI, Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung. Gunakan konferensi online, email, atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi gathering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain. RRI, Radio Tanggap Bencana. Ya baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih kita hadirkan kembali obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, Asma ya. Iya, dan masih bercerita tentang pelestarian adat dan budaya Batak Toba melalui film Betul. Si Mata Niari. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan sutradara, kemudian Dan tokoh adatnya. adatnya. Kali ini kita memperkenalkan kepada pemirsa Betul. RRI Net dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung para pemainnya. Filmnya. Tuh, ini siapa dia? artis dari film Si Mata Niari. Di sini sudah ada Datu Pejel ya, Sianturi, dibintangi oleh Bang Sudirman Sianturi. Horas, Bang Sudirman. Horas. Baik. Ya, dan di sebelah saya juga ada pemeran Raja Sianturi ya, yaitu Josmagel Sianturi. Horas Bang. Horas. Baik. Horas. Yang Lengkap. pertama ini yang saya tanyakan kepada Bang Sudirman sebagai pemeran Datu Pejel Sianturi, Iya. perasaan nih ketika diajak sama Bang sutradara, Bang Trinov, seperti apa perasaannya ini? Serasa terkejut. Terkejut kali aku Iya, gitu ya. kali aku, kok masa aku jadi dipilih? Padahal pas waktunya itu, waktu itu pernah dikabarin, maunya Bapak jadi tokoh pemain film kita, yaitu pemain film opung kita gitu. Yang sebenarnya saya sendiri memang keturunan Sianturi Sidatu Pejel. Jadi keturunan langsung. pas dengan postur tuh saya sendiri, namanya Datu Pejel. Kalau di bahasa Batak dibilang Datu Pejel, Pejel namanya pendek. Oh. Iya, jadi pas ketepatan saya sendiri, kok orang pendek? Dicarilah. Pas ketepatan dicari-cari, pas ketepatan ada teringatlah sama Bang Sutradara Pak Trinop, ada teman kita di kampung. Kalau kita lahirnya di Lintong Nihuta pada tahun 1971. Memang kalau segi umur udah di atas lah kita dari sutradara. Baik. Tapi pernah waktu itu Pak sutradara datang ke kampung. Teringatlah dia, pada ngaku ada itu keturunan orang Sianturi Datu Pejel di kampung. Diteleponnya lah melalui media sosial sekarang ini, dibilang lah, Pak bisa ikut peran sebagai Datu Pejel. Sebagai Datu Pejel. Langsung iya, bisa lah bisa. Kan memang benarnya aku keturunan si Datu Pejel gitu lah. Iya. Baik, jadi semangat kali ya Kang Kiki. Itu pengalaman pertama bermain film atau bagaimana? Inilah yang pertama. Nah, karakter dari Datu Pejel itu seperti apa di film itu? Dia Datu Pejel ini waktu kecil dia nggak disukai orang tua, mau dibuang, mau dicampakkan, gara-gara
yang namanya tadi pejel pendek kali, nggak menyerupai orang lah. Jadi nggak mau lah orang tuanya. Iya. Apalah ini, dibuang aja lah ini. Tapi datanglah dari inang udanya, diambillah itu, dibesarkan. Jadi apalah? Diadopsi. Iya. Diadopsi lah, jadi besarkan. Iya. Lama-lama kelamaan berkembanglah, merantaulah ini si Datu Pejel. Oke. Dicari-carinya cewek-cewek, nggak ada yang mau. Gara-gara jeleknya, pendeknya, nggak nampak lah kayak orang. Iya, pada akhirnya kisah Datu Pejel di film Si Mata Nyari bagaimana, Bang? Kalau mendapatkan wanita cantik begitu? Mendapatkan wanita cantik, yang tinggi, yang cantik molek. Iya, sesuai itu keinginan tadi ya. Datu Pejel ya di film Si Mata Nyari. Baik, jadi ada dukungan atau seperti apa dari keluarga terkait dengan terpilihnya Abang sebagai pemeran Datu Pejel di film Si Mata Nyari ini? Kalau dukungan dari keluarga sangat bersemangat sekali. Gara-gara udah yang pertama udah dari keluarga udah mengapakan untuk meningkatkan mutu keluarga sama opung kan. Kalau sama kita orang Batak, opung harus dijunjung tinggi. Iya, beralih ke narasumber kita juga nih, yang mana Bang Jasmagel juga sebagai Raja Sianturi ya. Si Mata Nyari. Si Mata Nyari ya. Nah, di karakter di film itu seperti apa? Sedikit mengenai karakternya. Di film ini Si Mata Nyari ini seorang sosok yang sangat berwibawa dan menjadi panutan di kampung halamannya seperti itu. Bahkan beliau juga jadi panutan atau guru yang pergi ke kampung-kampung sekitarnya sampai sejauh mungkin dia tetap menjadi panutan, jadi seorang guru seperti seorang guru ya. Oke, Bang Jos, kalau misalnya di film itu apa alur ceritanya ini hanya memperkenalkan silsilah keluarga atau ada apa namanya konflik-konflik atau klimaksnya di dalamnya itu? Ya, jadi kan film ini seperti menceritakan dari silsilah seperti itu ya. Jadi dari keturunan Simatupang, Sianturi sampai dengan ke Si Mata Nyarinya seperti itu diceritakan di film ini, sampai dengan Si Mata Nyari itu lahir juga di Liput, kemudian sampai dewasa dia mengajarkan ke anak-anak muda di kampung-kampung seperti itu ya. Kemudian dia juga mendapatkan seorang istri dari keturunan Hutahayan yang bernama Sonta Uluan Hutahayan. Jadi untuk mendapatkan putri ini juga ada kisahnya seperti itu, dan ini juga jadi sorotan juga bagaimana perjuangan juga di sana ya. Seperti itu. Iya, nah ini pakaiannya juga khas banget, langsung memang menggunakan pakaian adat Batak Toba. Baik, jadi di film juga seperti ini seperti ya, ini ya? Iya, persis. Baik, jadi ada arti-arti tersendiri begitu dalam penggunaan ini apa ya, kalau dalam adat Batak itu topi atau apa istilahnya? Begitu yang dikenakan saat ini, Bang. Ini memang waktu itu dulu belum ada pakaian apa, jadi ulos ya. Cuma ulos yang ada. Itulah. Iya. Pakaian orang Batak itu memang identik dengan ulos dari zaman dahulu. Jadi film ini benar-benar pure gitu ya, Kiki, murni menampilkan dari adat daerah budaya asal dari Batak Toba itu sendiri. Memakai pakaian adatnya juga langsung. Nah, kira-kira bahasanya nih, contohnya misalnya pada saat teks kata-kata atau percakapan Bataknya, Batak Tobanya seperti apa nih? Contohnya aja nih, Bang, boleh silakan. Pada saat apa? Bisa jadi salah satu, ada nggak adegan dari Dato Pejel dan juga Raja Si Mata Nyari ini bisa diperankan sebentar gitu, sedikit saja gitu. Kalau dari si Datu Pejel, waktu itu datanglah Datu Pejel mau. Nggak, saya mau lihat Abang dengan Bang Jasmagel berakting di sini sebentar aja, gimana salah satu adegannya gitu, pakai bahasa Batak ya. Pakai bahasa Batak. Baik, kita lihat nih pemirsa dan juga sahabat budaya. Ya, mungkin dari saya kan. Ijuk di para-para, hotang di parlubian. Nabisuk dona punah hata,
naoto tu panggadisan. Iya, seperti Artinya itu apa itu? Artinya itu, jadi pada saat itu kan saya lagi mengajari pemuda-pemudi di sebuah kampung, menjelaskan bagaimana mereka harus bersosial seperti itu, bagaimana mereka di tengah masyarakat juga agar menjadi seorang yang memiliki hikmat. Hikmat itu seperti kepintaran, kebijaksanaan seperti itu ya. Jangan jadi seorang yang bodoh atau bahasa Bataknya naoto seperti itu ya. Iya, Nanti baik. dijual sama orang seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk bertahan hidup seperti itulah keadaannya begitu. Dalam satu frame pernah nggak terlibat antara Datuk Pejel Sianturi dengan Raja Simatanyari? Ada tidak? Enggak. Oh, tidak pernah ketemu ya, Bang Trinov ya? Iya, jadi tidak pernah ketemu satu frame ya? Iya. Boleh dijelaskan belum ya. hubungannya seperti apa antara Raja Simatanyari dengan sama Datuk dengan Pejel. Datuk Pejel ini? Jadi kalau saya kan Simatanyari, sebenarnya di kehidupan nyatanya saya sebenarnya lebih muda, tapi dalam film ini saya sebenarnya leluhur dari opung ini juga. Gitu. Iya. Baik. Iya, Leluhur. Leluhur Keturunan ya. saya Cicitnya, maksudnya. cicitnya. Ah, Mas. cicitnya. Oh, cicitnya. Cicitnya Ya. lah Iya. kita. Salah satu adegan Bang Sudirman sebagai Datuk Pejel Sianturi di film Simatanyari ini bisa diperankan tidak? Anggap saya ada tidak dialog dengan ibunya? Anggap aja Asma ibunya nih. Anggap aja aku Oh, Inang iya. ya, mamanya ya, mama ya. Mama. Inang. Iya, Nah. iya. Waktu mau melamar si cewek. Oh gitu, aku marah gimana? gitu ya. Iya. Di apa kan? Dicibir-cibir lah gitu. Oh gitu. Datanglah si Datuk Pejel. Hai, ho, baru tuga torop. Baga gurupam, alay pangalahom ruam. Mulayon, dang bobeho, meri di muelon. Itulah asal mulanya. Olo. Iya. Iya, tepuk tangan dong ya. Keren dah. Artinya seperti apa itu? Karena waktu itu si Datuk Pejel udah cinta kali lah nengok si Boruto Gatorop yang istri si Datuk Pejel. Sementara Inangnya Iya tidak setuju. Iya, gara-gara ditengoknya kita si Datuk Pejel ini Indah. kayak mana lah ini? Kayak mana lah jadinya ini dari suamiku. Oh gitu. Iyalah. Jadi kalau di film Jadi- Matanyari, Bang Trinov membuat skenarionya itu tidak setuju mamanya karena di sini adegannya Iya. langsung saya setujui, Bang. Oke. Iya, Baik, boleh baik, silakan duduk Bang. kembali. Baik, ini luar Wah, biasa para keren pemerannya, ya. keren ya. Jadi menggunakan dialek Batak Toba, kemudian pakaiannya semuanya ya. Semuanya. Jadi ini diharapkan bisa membangkitkan atau memunculkan kecintaan dari Iya. generasi muda sebagai sasarannya tadi yang disampaikan Betul oleh sang sekali. sutradara terhadap budaya. Bagaimana juga pendapat dari praktisi hukum Bang Ridhof Sianturi tadi bahwasanya respon anak-anak muda terhadap budaya itu sudah mulai hampir lenyap ya Bang ya. Betul sekali. Jadi dengan Simatanyari kita harapkan mampu mendongkrak kembali kecintaan anak muda, khususnya anak muda Batak Toba terhadap budaya dan adat dari Batak Toba itu sendiri ya. Iya. Baik, jadi ini saya sebelum kita closing statement juga ya, Kiki. Betul. Nantinya saya ingin ke Bang Sudirman Sianturi sebagai pemeran dari Datuk Pejel Sianturi. Apa yang bisa didapatkan dari film ini, Bang? Pesan apa sebagai pemain? Pesan kita walaupun kalau sama anak muda lah, walaupun sebagaimana apa kita motif keadaan kita, jangan kita mengalah, tetap kita semangat, jangan pantang mundur, gitulah. Maju terus ya. Maju Tapi terus. lihat-lihat loh kalau misalnya maju ya, ntar ketabrak tembok lagi. Iya. Maju terus gitu. Terus nggak pakai lihat, pakai dong. Semangatnya yang harus maju Semangatnya terus. ya Bang Sudirmannya. Betul. Jadi Kang Kiki juga gitu. Betul. Ini pesan untuk kita juga ya Iya. kan. Maju terus, pantang mundur. Tapi lihat-lihat dong. Iya. Nah, Bang Jos Bagel gimana Bang Jos, ya? gimana Bang Jos? Selaku raja muda ya kan? Iya. Kalau pesan dari kita sebagai pemain, Iya. ternyata budaya itu sangat penting seperti itu, khususnya bagi saudara-saudara kita yang Batak, Ya. untuk melestarikan bagaimana kehidupan yang lama itu menjadi panutan juga untuk kita. Apalagi opung-opung kita kan banyak pesan pastinya ke keturunan kita masing-masing, pasti ada
jenisnya masing-masing, pasti ada karakternya masing-masing, Iya. pasti ada peninggalan, warisan seperti itu ya. Jadi ini semua kan harus kita lestarikan. Jadi saya mengajak juga untuk seluruhnya masyarakat Indonesia, khususnya Batak juga, untuk boleh lebih berkreatif untuk memberikan inovasi-inovasi untuk melestarikan budaya Baik. Batak khususnya. Batak Iya. Toba, ya, Kang. Kita Kenapa? tanya nih sama Bang Jos, sebelum terlibat di film Si Mata Nyari, tahu nggak ini ceritanya tentang Silsilah Sianturi? Iya, jadi Ini kan masih muda nih ya kan? Betul. Sebenarnya saya udah sangat sering diajari oleh orang tua tentang silsilah Sianturi ini, dan saya juga sudah mengikuti perkumpulannya marga Sianturi juga, marga saya, dan kebetulan Abang Trinop kan mengajak saya juga, dan dia udah terkenal juga di perkumpulan keluarga Sianturi. ya. Bahkan orang tua saya juga mengenal sosok beliau begitu ya. Baik. Jadi pada saat saya dipanggil sebagai Dilibatkan. tokoh Si Mata Nyari ini, ya tanpa memikir panjang saya memang sudah langsung Mengiyakan. menerima. Baik, jadi Iya. Kang, ternyata Iya. para pemainnya ini benar-benar walaupun tadi belum pernah punya Betul. pengalaman Mempunyai berakting, kebanggaan tersendiri juga Iya. ketika dilibatkan ya. tapi memang sudah mengetahui asal usul leluhur seperti apa Iya. gitu ya. Baik. Ya, Kang Kiki Koswara. Kenapa? Asma Lubis Sayang baru sekali. togop ya? Apa tadi? Sayang Iya. sekali kita harus Benar. menyudahi kebersamaan kita obrolan Betul sekali. budaya di RRI Net untuk malam hari ini ya. Tapi sebelum kita closing, Betul. kita akan menyaksikan nantinya bersama-sama Soundtrack filmnya ya? Iya. Oke. Dan yang pastinya terima kasih juga sudah bersama kami sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dalam program Obrolan Budaya RRI Medan dalam melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Iya, dan Anda pun masih bisa menyaksikan acara ini melalui UCTV channel 130 dan Media channel 10 atau akses www.rri.co.id ya. Baik. Baik. Akhirnya saya Asma Lubis, Saya Kiki Koswara. mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Ku sadari do nah humuran di diriku taringot lau maka ololio ditunda lio diijaki pamataku nahurang sempurna hacit pambainanmu hupa tulus do martamia tutuhani di borngini jupang mati kina jatuh cinta do HP hotua anak nina dang lolon mau lihat
ikon hita dosaut hasian. Tulus do martamia tutuhan di borgini jupang mati kina jatuh cinta do hape hotuau alat dina dangolon mau lihat tema Tuhan. Tung soa dong dona huburan molo taringot hata lolo di hitam aduan nang pena tua dohot akasi sorhot naso setuju di hubungata alai nang pesongoni holong taido marsiha holongan ikon hita dosada ikon hita dosaut hasian ikon hita dosada ikon hita dosaut hasian.